Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasbianto dengan 3 NIM terakhir 07 akan mempresentasikan analisis intoleransi antaragama di Indonesia dengan nilai-nilai Islam. Pertama, mari kita lihat pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam dengan 6 agama resmi dan banyak kepercayaan lokal. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan yang tajam antara janji konstitusional dan praktik nyata. Intoleransi dan diskriminasi antar umat beragama masih sering terjadi yang mengancam persatuan dan keharmonisan nasional. Untuk memberikan gambaran nyata, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kasus intoleransi. Yang pertama, menurut BBC News, selama 10 tahun terakhir terdapat setidaknya 200 gereja yang disegel. Selama masa pandemi, tercatat kasus intoleransi seperti gangguan terhadap jemaat HKBP di Kota Sarangbaru, penolakan ibadah jemaat gereja Pantai Kosta di Bogor, larangan beribadah di Desa Ngasemi, dan kasus di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, ada kasus surat edaran dari Dinas Pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung yang sempat menginstruksikan siswa wajib membaca buku tertentu, yang memicu kontroversi dan emosi publik. Berikut adalah cuplikan kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Aksi intoleransi kepada sesama masyarakat Indonesia kembali terjadi. Momen ini diabadikan dalam sebuah video yang menampilkan aksi massa menggeruduk dan melarang kegiatan ibadah yang dilakukan jemaat Nasrani. Aksi massa yang melarang ibadah itu terjadi di Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Tampak sejumlah orang berpakaian muslim menggeruduk sebuah rumah yang digunakan jemaat Nasrani untuk beribadah. Mirisnya, massa itu juga mengolok-olok tempat ibadah tersebut. Bahkan terdengar pula umpatan-umpatan dari sejumlah orang yang merangsek masuk. Selanjutnya, kita akan menganalisis apakah praktik intoleransi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam seperti toleransi, keadilan, dan moderasi menuntut agar setiap umat dihormati, seperti prinsip untukmu agamamu dan untuk pula agamaku, yang terdapat pada surat Al-Kafirun ayat 6. Penyimpangan terjadi ketika terdapat diskriminasi dan penolakan terhadap kelompok minoritas, sehingga intoleransi ini justru mengikis nilai keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Jika tindakan seperti ini terus biarkan, maka secara perlahan masyarakat akan mulai menganggapnya sebagai hal yang normal, yang sangat bertolak belakang dengan prinsip dasar Islam yang moderat. Kemudian di sini kita akan mengidentifikasi masalah utama. Yang pertama, terdapat diskriminasi dan intoleransi antar umat beragama. Kemudian implementasi kebebasan agama yang dijamin oleh konstitusi tidak terrealisasi secara merata di lapangan. Konflik yang muncul seringkali dianggap sepele dan tidak direspon, seolah-olah menjadi angin lalu yang membuat masalah semakin normal. Dampak dari hal ini adalah potensi konflik yang meningkat dan rusaknya citra Indonesia sebagai negara yang inklusif. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa solusi yang dapat kita tempuh. Yang pertama yaitu dari inisiatif masyarakat. Penting bahwa upaya perbaikan tidak hanya menunggu penegakan hukum, tapi juga harus mulai dari inisiatif masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ada pendidikan toleransi, yang mana nilai-nilai toleransi harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Selain itu, pendidik perlu dilatih untuk mengajarkan nilai moderat dan inklusif. Yang ketiga, dialog antar umat beragama. Forum diskusi yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan aparat keamanan dapat membantu membangun saling pengertian serta menghormati perbedaan. Yang terakhir, penegakan hukum, yang mana pemerintah harus menindak tegas setiap tindakan intoleransi dan memberikan perlindungan hukum kepada kelompok minoritas sebagai bentuk keadilan. Sebagai kesimpulan, meskipun kebebasan beragama dijamin oleh UUD, praktik intoleransi masih merajalela di Indonesia. Diskriminasi yang terjadi bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam yang moderat, seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Solusi yang kami tawarkan adalah upaya nyata melalui inisiatif masyarakat, pendidikan, dialog antar umat beragama, dan penegakan hukum yang adil. Mari kita galakkan toleransi dan persatuan tanpa memandang latar belakang demi mewujudkan kerukunan sesuai cita-cita Pancasila. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.